Tidak semua kekuatan lahir dari laut. Sebagian justru menunggu di hulu, menyimpan nafasnya. Di tempat yang selama ini dianggap rendah, namun kelak menentukan arah sejarah. Di pedalaman Sumatera, sebuah kekuatan tersembunyi mulai bangkit. Nafas dari hulu, sebuah cerita baru dimulai. Sebelum pedalaman kembali diperhitungkan, Laut Sumatera lebih dulu diguncang perang besar. Armada Sriwijaya yang selama berabad-abad menguasai jalur perdagangan harus berhadapan dengan kekuatan dari seberang lautan. Serangan itu tidak datang sekali dan tidak berakhir cepat. Pelabuhan terbakar, jalur dagang terputus, dan dominasi yang tampak kokoh perlahan mulai retak. Di saat perhatian dunia tertuju ke laut, sesuatu bergerak diam-diam di daratan. Dari hulu sungai, bekas kekuatan Melayu mulai membangun pusat baru. Bukan pelabuhan, bukan armada laut, melainkan kendali atas daratan dan jalur sungai. Kekuatan itu dikenal sebagai Dharmasraya. Dengan awal kebangkitan yang sudah berlangsung, Dharmasraya mulai menata jalur sungai dan dataran yang kini berada di bawah kendalinya. Pusat perdagangan tersembunyi mulai muncul di sepanjang hulu, sementara prajurit menjaga keamanan jalur dan menegakkan aturan yang baru. Setiap jalan setapak, setiap dermaga kecil, dan setiap pos pengawas dibangun dengan cermat, diam-diam, tetapi sangat efektif. Aktivitas ini tampak sederhana bagi mata yang melihat dari jauh, namun setiap keputusan menambah kekuatan dan pengaruh kerajaan ini. Tidak ada armada laut megah, tidak ada pelabuhan besar, tetapi kontrol atas jalur darat dan sungai menjadi senjata yang tak terlihat namun menentukan. Pekerja dan prajurit bekerja bersama, membangun tanggul, jalur darat alternatif, dan dermaga sementara, menghadapi tantangan alam dengan ketelitian dan strategi. Dari hulu, kekuatan ini merembes perlahan, mengikat masyarakat, perdagangan, dan sumber daya menjadi satu jaringan yang kokoh. Dan dalam diam, Dharmasraya menunjukkan bahwa kendali yang tersembunyi bisa lebih kuat daripada kejayaan yang tampak. Di tanah Melayu, Wangsa Mauli mulai menorehkan jejaknya. Prasasti Grahi mencatat penguasa awal yang mewarisi tradisi Srimat, tanda legitimasi kekuasaan yang tidak lahir dari suara keras, tapi dari perhitungan yang matang. Minangkatamuan berdiri sebagai poros utama, pusat pengambilan keputusan, bukan kota megah, namun ibu kota yang menata jalur perdagangan dan politik dengan cermat. Tempat lahirnya istilah Tribuwana untuk wilayah kekuasaan. Kitab Pararaton menyebut keberadaan penguasa Melayu yang terhubung dengan Jawa, dan nama-nama seperti Wangsa Mauli dan istilah Srimat muncul sebagai pengingat bahwa legitimasi mereka diakui, bahkan oleh kerajaan-kerajaan lain. Di Minangkatamuan, aktivitas berlangsung tenang. Penduduk lokal era kerajaan Dharmasraya berjalan menyusuri jalan tanah, membawa hasil bumi, mengatur jalur mana yang harus hidup dan mana yang ditinggalkan. Konsep Tribuana menandai 3 poros kekuasaan, darat, sungai, dan pelabuhan kecil. Diatur dengan penghitungan rapi tanpa pamer, sehingga kekuatan tetap tersembunyi namun kuat. Catatan perdagangan Tiongkok abad ke-13 oleh Chow Jukwa mencatat wilayah Melayu sebagai bagian aktif dari jalur niaga Asia Tenggara. Dari luar, wilayah ini tampak vital, meski kekuatan politiknya tetap sunyi. Para penguasa Melayu mulai menjalin hubungan diplomatis dan perdagangan dengan Majapahit, menjaga jaringan dagang, melindungi wilayah, dan menegaskan posisi di peta Nusantara. Dari Minangkatamuan lahir gagasan Melayu Muda, generasi penerus yang memahami pentingnya strategi, legitimasi, dan jaringan perdagangan, sehingga kekuatan yang diam ini bisa bertahan dari tekanan eksternal. Dari catatan lokal dan cermin luar, jelas
Kekuatan Melayu bukan sekedar ibu kota atau pelabuhan. Ia adalah jaringan yang hidup, sunyi tapi kuat, terhubung dengan Nusantara luas dan menjadi bagian penting menuju Indonesia kelak. Angin laut berhembus pelan di Selat Malaka. Kapal-kapal dagang berlayar membawa kapur barus, emas, dan rempah. Abad 12 adalah zaman ketika jalur laut lebih berharga dari mahkota. Di tahun 1225, seorang penulis Tiongkok bernama Zhao Rugua menyusun sebuah naskah penting berjudul Zhuangzi. Di dalamnya ia mencatat sebuah kekuatan maritim besar yang ia sebut Sanfosi. Banyak sejarawan mengaitkan istilah ini dengan kelanjutan tradisi politik Melayu di Sumatera yang pada abad berikutnya kita kenal melalui pusat kekuasaan seperti Dharmasraya. Menurut catatan itu, Sanfosi memiliki 15 daerah bawahan. Bayangkan bentangnya, dari daratan Asia Tenggara, Kelan, yang hari ini kita kenal sebagai Kamboja. Turun ke selatan ada Kiala Rohu, yang diidentifikasi sebagai Grahi atau Chaya di Thailand Selatan. Tan Maling, yang diyakini sebagai Tambralingga. Lingyasikia atau Langkasuka. Semenanjung Melayu bukan wilayah terpisah, ia bagian dari jaringan. Kilantan, yang kita kenal sebagai Kelantan. Yiloting, diyakini sebagai Cerating. Tongyanong, Trengganu. Foloan, di muara Sungai Dungun. Patah di Sungai Paka. Pongfung, yang merujuk pada paha. Pantai timur Semenanjung Malaya terhubung dalam satu orbit perdagangan dan kekuasaan. Lalu bergerak ke barat Sumatera, Lan Muli atau Lamuri di wilayah Aceh sekarang. Ke jantung sungai besar di Sumatera bagian timur, Kienpi yang diidentifikasi sebagai Jambi. Palimpong, Palembang, dan bahkan Sinto yang ditasvirkan sebagai Sunda di Jawa bagian barat. Jika catatan ini dibaca sebagai gambaran geopolitik, maka jelas wilayah pengaruh Sanfosi membentang dari Kamboja, menyusuri Semenanjung Malaya, meliputi Sumatera hingga Jawa bagian barat. Ini bukan sekedar daftar nama, ini peta kekuasaan maritim. Jaringan ini menunjukkan bahwa pusat Melayu di Sumatera yang pada abad ke-13 bertransformasi dan dikenal melalui Dharmasraya tidak berdiri sendiri. Ia berada dalam tradisi panjang hegemoni maritim yang menguasai simpul-simpul pelabuhan strategis. Kekuasaan di sini bukan selalu berarti pendudukan militer. Ia bisa berupa kendali perdagangan, hubungan upeti, atau pengaruh politik atas pelabuhan-pelabuhan penting. Dari emas Minangkabau yang mengalir lewat Batanghari, dari kapur barus Aceh, dari pelabuhan-pelabuhan di Semenanjung, semuanya terhubung dalam satu sistem. Laut bukan pemisah, laut adalah pengikat. Melalui catatan seorang penulis Tiongkok abad ke-13, kita melihat gambaran sebuah dunia Melayu yang luas, membentang melintasi batas negara modern. Dan di tengah jaringan itu, Sumatera bukan pinggiran. Ia adalah pusat denyutnya. Dharmasraya adalah saksi bisu pergeseran kekuasaan di Nusantara. Dari kejayaan maritim Melayu pasca Sriwijaya, hingga bangkitnya hegemoni Jawa di bawah Majapahit. Di tepian Sungai Batanghari, kerajaan ini pernah berdiri sebagai pusat politik dan perdagangan yang diperhitungkan. Namun, sejarah tidak pernah diam. Ia bergerak mengikuti arus kekuasaan. Memasuki abad ke-14, tekanan dari timur semakin terasa. Majapahit yang tengah membangun ambisi sebagai pemersatu Nusantara memperluas pengaruhnya ke wilayah Sumatera. Dalam Kakawin Negara Kertagama, bumi Melayu disebut sebagai bagian dari cakupan kekuasaan Majapahit. Penyebutan ini menandakan bahwa posisi Dharmasraya tidak lagi sepenuhnya berdiri sebagai kekuatan merdeka, melainkan berada dalam orbit politik kerajaan Jawa tersebut. Dominasi ini tidak selalu hadir dalam bentuk pertempuran besar yang dramatis, melainkan melalui penempatan kekuasaan dan integrasi politik. Tokoh seperti Aditya Warman menjadi figur penting dalam fase ini. Ia memiliki hubungan erat dengan Majapahit sebelum kemudian berkuasa di tanah Melayu.
perpindahan pusat kekuasaan ke pedalaman Minangkabau, dan munculnya istilah Malayapura menunjukkan terjadinya transformasi politik yang signifikan. Perubahan ini menandai melemahnya identitas Dharmasraya sebagai kerajaan mandiri. Struktur kekuasaan lama bergeser, orientasi politik berubah, jaringan perdagangan yang dulu menopang stabilitasnya perlahan tergerus oleh dinamika baru di kawasan. Selain tekanan eksternal dari ekspansi Majapahit, faktor internal turut mempercepat kemunduran. Pergeseran pusat pemerintahan, perubahan elit politik, hingga melemahnya kontrol atas jalur perdagangan membuat fondasi kerajaan tidak lagi sekokoh sebelumnya. Dalam situasi seperti itu, Dharmasraya tidak runtuh dalam satu malam. Ia memudar sedikit demi sedikit, terserap dalam konfigurasi kekuasaan yang baru. Pada akhirnya, nama Dharmasraya lebih sering muncul sebagai bagian dari fase transisi sejarah Sumatera. Ia bukan kerajaan yang hancur oleh satu pertempuran besar, melainkan oleh perubahan zaman. Dan di tepian batang hari yang tetap mengalir tenang, jejak itu masih ada, sebagai pengingat bahwa dalam sejarah Nusantara, kekuasaan selalu bergerak, dan setiap pusat kejayaan suatu hari akan menghadapi senja. Dharmasraya mungkin telah lama hilang dari peta kekuasaan. Istananya di tepian Sungai Batanghari tak lagi berdiri. Nama rajanya tak lagi bergema di jalur dagang Batanghari. Namun, sejarah tidak selalu berakhir dengan kehancuran. Kadang ia hanya berganti arah. Di tepi sungai itulah, dalam lingkup kerajaan Dharmasraya, sebuah peradaban pernah berdetak, mengikat emas dari hulu Minangkabau, menyambungkan jalur niaga dari pesisir timur Sumatera, dan menjadi simpul antara warisan Sriwijaya dan dunia Melayu yang lebih luas. Dharmasraya mengajarkan Indonesia satu hal penting, bahwa kekuatan tidak selalu bertumpu pada pusat yang megah, bukan dengan janji, melainkan pada kemampuan beradaptasi, menjaga jaringan, dan merawat identitas meski pusatnya berubah. Ia mengajarkan bahwa ketika satu simpul runtuh, persatuan tak harus ikut hancur. Ia bisa bertransformasi, menyesuaikan diri, dan tetap hidup dalam bentuk yang baru meski dari tempat yang sunyi. Namun kekuasaan tak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah, bukan lagi ke laut yang luas, bukan pula menyusuri sungai yang panjang, melainkan naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan dari sini, langkah merah putih akan berpindah ke tempat yang lebih tinggi lagi. Sebuah istana di dataran tinggi.